Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Terlebih kita masih mampu mengikuti proses pembelajaran kita ya dari pagi tadi sampai siang ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Ya, semoga kita menjadi termasuk umat baginda Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan apa sekalian ya menindaklanjuti materi yang telah kita bagikan minggu lalu. Maka pada pertemuan ini ya kita akan mencoba bersama-sama menjelaskan, mendiskusikan jika ada materi yang kurang paham, maka boleh nanti ya di raise hand ditanya. Namun sebelumnya berikan Bapak kesempatan ya kira-kira 15 menit untuk memaparkan dan menjelaskan materinya. Insyaallah akan Bapak kirimkan melalui slide ini ya, share screen. Kita sama-sama bisa melihat ya. Semoga apa yang kita bahas bersama ini dapat kalian pahami dengan baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama kemarin ya kita sudah membahas ya qital ya, pembunuhan di dalam pandangan syariat Islam itu ada 3 ya. Al-qital dengan sengaja, ada dinamakan dengan semi sengaja, ada juga yang dinamakan dengan salah karena kesalahan. Ingin melempar mangga, ternyata orang yang kena. Nah itu. Udah. Kemudian efek ya dari perbuatan tersebut, maka hadirlah satu hukum yang dinamakan dengan qisas sebagai bentuk efek jera, sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk pembelajaran terhadap orang yang melakukan kesalahan tadi. Qisas secara bahasa itu diartikan dengan mencari jejak. Ya. Sedangkan menurut syariat, qisas itu adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Jadi ketika ia menghilangkan nyawa seseorang, maka nyawanya juga akan dihilangkan. Itulah bentuk syariat Islam, adilnya syariat Islam. Ketika seseorang ya memotong salah satu anggota tubuh orang lain, maka anggota tubuhnya juga harus dipotong. Nah, begitulah hukum syariat Islam sehingga akhirnya nanti terjagalah ya marwah ya martabat derajat setiap orang di pada tatanan hukum. Jadi tidak sembarang orang lagi ya untuk semena-mena sesuka hatinya menghilangkan atau memutuskan atau melenyapkan nyawa atau salah satu anggota fisik orang lain. Kenak Bapak ya sebagai dalil dari qisas ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ayat 178 ya. Maka orang yang membunuh ya harus diberlakukan qisas. Orang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Kemudian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazaraini imma ayyufda wa imma ayyuqtal." Ketika seorang ya, menjadi keluarga korban terbunuh,
maka ia memilih dua pilihan. Ia dapat memilih diat, ya, atau juga dapat memilih qisas. Diat itu tebusan. Nanti lebih lanjut akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Namun pelaksanaan proses eksekusi, ya, qisas ini tidak bisa dengan sembarangan. Ada syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian tidak boleh melakukan hukum rimba, tidak boleh menentukan dan menetapkan keputusan sesuka hati. Harus ada wadah atau lembaga khusus yang menanganinya dan telah diputuskan oleh pengadilan, dan ada syarat-syarat lain seperti saksi dan sebagainya harus terpenuhi. Namun menurut Ustaz Khalid Syamhudi, ya, bahwa ada 8 yang harus diperhatikan. Pertama, pelaku adalah orang mukallaf, berarti orangnya sehat, berakal, ya. Jadi kalau orang gila tidak dibebani hukum. Namun kalau yang terjadi pada saat ini kan seperti Syekh Ali Jabir ditikam orang, nah, itu harus dipertanyakan apakah betul-betul gila atau tidak. Masa dia tahu mana ulama, mana yang tidak ulama. Nah, ulama saja yang mereka korbankan. Nah, jadi dalam artian harus benar-benar dicek psikologisnya. Kemudian ada faktor kesengajaan. Pelaku melakukan tindakannya dengan unsur sengaja, kemudian dilakukan secara langsung, bukan melalui perantara. Tapi kalau umpamanya sudah dilatihnya seekor anjing, ya, kemudian diperintahkannya menghilangkan, melenyapkan nyawa seseorang, maka tidak mungkin, tidak bisa dilaksanakan qisas, ya, karena pelaku realnya itu adalah anjing, walaupun atas perintah tuannya. Nah, oke, anak bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian ikhtiar, ya, berarti dengan usaha sendiri, ya, bebas dari paksaan, bukan karena paksaan dari seseorang. Karena ada kadang orang, kalau tidak kau bunuh dia, maka engkau yang kubunuh, kata orang lain. Jadi dia terpaksa. Makanya kalau tidak engkau tebas tangannya, maka tanganmu yang aku tebas. Jadi ada paksaan-paksaan tertentu, maka hal itu tidak berlaku qisas. Kemudian korban termasuk orang yang dilindungi darahnya. Apa itu? Yaitu orang yang dilindungi darah itu seluruh manusia kecuali yang ada 3 di bawah ini. Kafir harbi, kafir yang benar-benar, orang yang tidak beriman, ya, ingin memerangi umat Islam. Ya, jika dibunuh tidak halal darahnya. Termasuk orang yang tidak halal zina, yang sudah menikah dan sebagainya. Kemudian adanya bukti, ya, ada bukti jelas, nyata, autentik, ya, yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar menghilangkan anggota tubuh seseorang atau benar-benar melenyapkan nyawa seseorang. Ada buktinya. Ya. Adanya 2 orang saksi, harus ada saksi. Jadi kalau tidak ada 2 orang saksi yang adil, maka tidak bisa juga dieksekusi qisas ini. Ya. Kemudian tidak terdapat hubungan keluarga, ya, dengan ketentuan korban yang dihilangkan nyawanya adalah anak pembunuh atau cucunya. Jadi kalau anak dan cucu itu beda hukumnya, tidak seperti kejahatan lainnya. Sembari dibalik dari 8 syarat-syarat tadi, ada 3 syarat tambahan. Pertama adalah semua wali keluarga korban, ya, berhak menuntut qisas adalah orang yang mukallaf. Jadi keluarga korban itu semuanya sudah mukallaf, mereka lah yang berhak menuntut qisas tadi. Sedangkan yang kedua, kesepakatan para wali korban, ya. Jadi korban, ya, para walinya mereka sudah sepakat, ya,
Pertama tadi semua walinya itu yang mukallaf, yang sudah dewasa dikumpulkan, kemudian ada kesepakatan dari mereka, kemudian aman dalam pelaksanaannya. Sebenarnya aman, mudah dilakukan, tidak sulit, ya. Karena ketika melaksanakan qisas, ya, melampaui batas, maka pelaku qisas tadi akan diqisas kembali, begitulah terus menerus. Ya, adapun yang berhak melakukan qisas adalah wali korban yang telah ditunjuk salah satu di antaranya. Ketika ia tidak sanggup, maka ia berhak, ya, memilih orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian anak-anak bapak yang dimuliakan Allah, ya, pembunuhan oleh massa. Nah, ini istilahnya kalau dari dalam dunia anak muda nggak jantan ini orangnya, ya, keroyokan, ya, 10 lawan 1, ya kan, berarti nggak jantan dia, main keroyokan. Ada 10 orang berniat, ya, untuk menghilangkan, melenyapkan nyawa seseorang, atau berniat untuk sudah mereka berencana untuk memutuskan tangan atau kaki seseorang. Terjadi. Maka yang 10 orang itu, ya, harus tetap diqisas dan diberlakukan sebagaimana yang terjadi pada korban. Kalau korban meninggal, maka yang 10 itu, ya, ketika seluruh wali korban tadi sepakat, maka yang ke-10 itu harus diqisas. Namun kalau ada salah satu wali korban yang ingin membayar diat atau denda, maka harus dibayarkan denda dari 10 orang pelaku tadi. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara 1 nyawa dengan 10 nyawa. Tetap harus sama-sama dimuliakan. Oke anak bapak. Kemudian yang kelima, qisas anggota badan. Kalau tadi nyawa, ini anggota badan. Ya. Kadang ya ada orang kan emosi, dia diinterogasi nggak mau mengaku, padahal bukan dia pelakunya, tapi diinterogasi terus, ya, tetap sabar. Akhirnya emosi yang menginterogasi itu diguntingnya kuping kawan, putus sebelah. Ataupun, ya, jemari kukunya patahkannya satu, atau pergelangan tangannya, ya, kayak baru-baru ini, ya, yang ketua MUI, ya, di sebuah daerah, ya, tidak terima korban, ya, tidak terima pelaku dinasehati baik-baik, akhirnya pelan-pelan sembunyi-sembunyi dihabisinya Pak MUI tadi. Jadi sekarang kita serba salah, ya, menasihati orang untuk kebaikan, kita yang diincar orang itu. Tak dinasihati semakin melunjak, dinasihati kita pula yang jadi korban. Jadi dalam artian dalam dunia ini, ya, ketika bermasyarakat kita harus pandai-pandai dan pintar-pintar, ya. Penganiayaan terhadap anggota badan, ya, harus dibalas seperti penganiayaan yang ia lakukan. Balasan harus seimbang. Misal tangan dibalas dengan tangan. Tidak boleh memotong kaki jika yang dikenakan tangan. Enggak boleh, ya. Janganlah tanganku potong, kaki pula. Enggak boleh. Kalau tangan, kalau tangan kiri ya tangan kiri balasnya. Kalau tangan kanannya tangan kanan balasnya. Kalau kaki, kaki. Kalau tadi telinga yang dia putuskan, telinganya ganti. Harus telinga dia yang terputus. Itulah yang dinamakan dengan qisas anggota badan. Lebih jelasnya lagi, ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 45. Anda Bapak bisa membacanya, wal juruha qisas, sampai luka pun, ya, kalau kita tidak ridha, boleh kita balas. Makanya di gara-gara orang lain, ya, dilukainya kita sehingga mungkin lecet kulit, nah itu bisa dibalas.
Tapi dengan ketentuan tadi harus ada saksi yang adil dan diputuskan oleh pengadilan. Jangan pula begitu kita kena langsung kita balas di situ, ya. Kalau kita membuat hukum riba, besar kemungkinan nanti akan lebih parah balasan yang kita buat dari apa yang kita rasakan. Karena Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa setiap yang luka diberlakukan qisas. Tindak pidana yang menyangkut anggota badan adalah hak pribadi. Hak pribadi korban untuk melakukan tuntutan. Artinya pihak korban dapat saja menggugurkan hukuman qisas sepanjang itu menyangkut haknya. Namun realitanya adalah ia tidak berhak menggugurkan hal yang menyangkut kepentingan umum. Artinya apa? Boleh saja korban tadi atau keluarga korban memaafkan perlakuan dari pelaku, namun kan bisa menjadi contoh nanti masyarakat. Ringan kok hubungannya, hanya minta maaf saja, dimaafkan selesai. Nah, akhirnya semakin banyaklah kejahatan-kejahatan yang muncul dan mencuat karena hukumannya ringan. Jadi ketika pelaku dan keluarga pelaku meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, ya kita maafkan. Kalau memang ada kesepakatan dari keluarga besar korban. Ya. Namun setelah dimaafkan, bukan selesai sampai di situ. Karena masih ada hukum dan ketentuan lainnya, ya, yang diambil perannya itu, ya, ditanggung-jawabi oleh pemerintah setempat. Ada kepentingan umum yang harus dijaga keselarasannya, ada kepentingan umum masyarakat, ya, yang harus diperhatikan secara seksama. Di sini dijelaskan, oleh karena itu meskipun si korban telah menggugurkan hak qisasnya, jika dari segi perbuatan jarimah hal tersebut mengganggu ketentraman umum, bukan hanya antara korban dan pelaku serta keluarga keduanya yang mengetahui, yang was-was, yang khawatir, yang takut, yang getir, ya, seluruh anggota masyarakat di daerah itu, bahkan daerah yang berdekatan dengan TKP tadi, juga akan merasa khawatir dan takut. Untuk mengantisipasi itulah, maka peran pemerintah daerah juga harus dilaksanakan. Kenapa? Karena mengganggu ketentraman umum tadi. Penguasa berhak pula juga untuk memberikan beban dengan sanksi takzir, sanksi yang berat yang memberikan efek jerah bagi pelaku dan bagi seluruh anggota masyarakat agar tersimpan di memorinya bahwa jangan pernah melakukan kejahatan. Ketika melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi ganjaran, ya, seperti yang telah ditetapkan oleh penguasa setempat. Oleh sebab itu, ya, mari kita senantiasa beribadah, memohon kepada Allah sehingga terhindar dari hal-hal yang demikian. Karena Bapak, poin terakhir adalah hikmah, ya, dari qisas. Ya, qisas ini bukan balas dendam sebenarnya. Qisas ini untuk menciptakan, menghadirkan, menghidupkan, ya, keselarasan hidup di antara anggota-anggota masyarakat. Ya. Bagaimana kita memahami firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 179 ini, maka dipaparkan oleh para ulama tafsir dan ulama fikih mengambil istinbat ahkam, ya, ada 5, ya, hikmah dari penerapan hukum qisas itu sendiri. Pertama adalah kita tarik dari arti atau firman Allah ini, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya, dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Bahwa dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan, ya, dalam beberapa poin
Pertama, perbuatan-perbuatan kriminal yang menjadikan kisos, misalnya pembunuhan, pemotongan, penghilangan anggota badan orang lain, akan berkurang. Jadi pelaku-pelaku kejahatan itu akan berkurang ketika dia tersimpan di memorinya bahwa ketika aku nanti menghilangkan nyawa seorang, maka nyawaku akan jadi taruhannya. Nah, ini bahaya. Nah, ketika itu sudah terekam, tersimpan di memorinya, di pikirannya, maka ia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan. Nah, itu dia ya. Berkurangnya tindakan kriminal berarti menjadi suatu jaminan kehidupan yang damai dan tentram bagi manusia. Kayak begal-begal itulah di Medan ini ya. Mereka begitu beringas, begitu ketangkap, merengek, nangis, kencing di celana gitu kan. Artinya apa? Bahwa ketika melakukan, kadang mereka semena-mena, ketika sudah tertangkap, maka mereka menangis seperti anak-anak di pangkuan ibunya. Kemudian menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Jadi tengah masyarakat akan tegak keadilan itu ketika ya ditegakkan hukum ketentuan-ketentuan yang sangat jelas ya yang akan diterima oleh pelaku ketika melakukan kejahatan. Menghindari amarah ya, dendam keluarga yang terbunuh. Nah, ya. Ketika satu anggota keluarga kita dihilangkan orang nyawanya, kan muncul rasa dendam, dengki, amarah yang menggebu-gebu dalam hati dan pikiran kita. Ya, karena korban adalah orang-orang yang kita sayangi. Maka ada rasa dendam yang muncul dalam hati kita terhadap pelaku dan keluarga pelaku. Untuk meredam, melenyapkan, menghilangkan, ya, menghapus rasa dendam tadi, maka diberlakukanlah kisah sehingga dendam itu hilang. Ya, kalau kita nonton film-film raja, film-film kerajaan Majapahit dan sebagainya, film-film Cina dulu, semuanya hancur kerajaan itu karena ada rasa dendam. Karena tidak diberlakukannya ya hukum kisos tadi. Ya. Jika tidak dilakukan kisos, misalnya dendam tersebut akan berkelanjutan. Pada akhirnya akan terjadi saling bunuh-membunuh antara keluarga, baik korban dan pelaku. Setiap orang agar mengambil pelajaran darinya, artinya tidak mudah melakukan pembunuhan terhadap jiwa manusia. Karena resikonya sangat besar. Ketika nyawa orang lain kita hilangkan, maka nyawa kita menjadi taruhannya. Ketika anggota fisik atau salah satu bagian fisik orang lain kita pisahkan, maka risikonya anggota badan kita juga akan dipisahkan. Ketika kita menciderai orang lain, melukai orang lain, maka luka itu juga akan diberlakukan kepada kita sehingga ketika itu sudah tersimpan ya di dalam memori kita, perlahan ya akan kita tinggalkan hal-hal buruk ya, perlahan kebaikan akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita sehingga hidup bermasyarakat juga akan tentram, damai dan harmonis. Sedangkan yang kelima, kisos dijadikan sebagai tindakan preventif. Preventif ini pencegahan bagi masyarakat bagi masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan kisos tersebut. Ternyata pelaksanaan kisos ini sebaiknya dilakukan di tempat ramai, tempat umum, disaksikan oleh masyarakat banyak. Apa tujuannya? Ya sebagai bentuk pembelajaran. Nah, lihat itu. Kalau kamu melakukan yang hal-hal jahat seperti ini, kamu nanti akan digitukan. Nah, gitu.
tersimpanlah dalam memori, sehingga ketika kita dihadapkan pada persoalan seperti ini, kita akan lebih menjaga diri, mawas diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal perusakan, penghilangan, pemutusan nyawa atau anggota badan seseorang. Masyarakat akan dapat lebih mawas diri yang ada di bawah ini. Tidak sewenang-wenang terhadap nyawa atau tubuh orang lain. Oke, anak-anak Bapak, kira-kira ada 20 menit lebih kurang sudah Bapak paparkan. Semoga anak-anak Bapak ya harapkan dapat memahami dan mengerti. Ya. Kemudian ya, jika ada yang mau ditanyakan, ya Bapak persilahkan dengan segala hormat. Ya, apa itu Bang? Pak, apa saja jenis kisos? Jenis kisos. Oh. Kisos itu cuma satu. Nah, gini ya, coba. Kisos itu bermacam-macam. Prakteknya ya. Kisos itu kan ada yang bentuknya, kisos itu kan istilahnya balasan terhadap apa yang dilakukan pelaku. Ketika pelaku ya menghilangkan nyawa seseorang, maka keluarga korban tadi berhak ya untuk mengkisos pelaku persis seperti yang ia lakukan kepada korban tadi. Tapi tidak boleh dengan hakim sendiri, harus diputuskan oleh pengadilan. Ada yang bentuknya tadi nyawa, ada yang bentuknya anggota badan. Ketika seseorang menghilangkan, contoh ya, telinga. Diputusnya pula telinga uak itu. Uak itu nggak ada salah. Kenapa kau putuskan telinga uak itu? Nggak ada, Pak. Emosi aja aku nengok uak itu. Iya, uak itu nggak ada salah. Kok ibu saya emosi? Nggak ada. Begitu keputuskan telinga uak itu senang aja, kurasa ada kepuasan katanya. Aduh, rusak kawan. Jadi kalau kondisinya dan posisinya begitu, maka ya korban tadi melaporkan ke pengadilan agama, terkhusus agama Islam. Ketika sudah ada wadahnya, maka dengan itu dilihat ada saksi 2 orang sebagainya, harus disesuaikan ya. Ketika uak tadi dipotong telinganya, maka pelaku harus dipotong telinganya. Apakah harus seperti itu aja Pak? Enggak ada solusi lain? Ada solusi lain, insya Allah pertemuan kemudian akan kita jelaskan bahwa ada yang dinamakan dengan denda, sanksi. Korban mengatakan udahlah, udah aku maafkan dia. Tapi di samping dimaafkan, pelaku harus menyiapkan denda atau diistilahkan dengan diat kepada korban. Ya, hitungannya itu karena di Arab dulu hanya hitungan emas dan perak dan unta, maka hitungannya adalah patokannya adalah unta. Ya, kalau nyawa 100 unta, kalau 1 telinga dan sebagainya. Kesimpulannya lebih detailnya insyaallah minggu depan akan kita perjelas kembali. Ada lagi mau ditanya? Ya. Jadi intinya jangan pernah sesuka hati ya melakukan kejahatan, karena kejahatan yang kita lakukan pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita, atau apa yang kita lakukan terhadap orang lain, perlakuan itu akan berimbas kepada diri kita sendiri, berimbas pada diri kita. Ya, kita lukai orang, maka rasa luka itu harus dirasakan pelaku. Makanya kata Rasulullah ya, orang yang zalim mengambil hak yang bukan haknya, orang yang menzolimi seseorang, maka kezoliman itu akan ia rasakan sebelum ia dipanggil Allah. Artinya apa? Kalau kita menganiaya, baik itu manusia, hewan, dan makhluk Allah lainnya, maka rasa perih
sakit dari penganiayaan itu akan dirasakan pelaku sebelum pelaku itu dipanggil Allah. Itu janji. Oleh sebab itu jangan pernah melakukan kejahatan, keburukan ya, kepada orang lain sebaik mungkin. Oke, ada lagi mau ditanya? Jika tidak ada, ini coba di-on-kan kamera semua biar Bapak foto dan sebagai laporan ke wali kelas dan guru-guru bidang studi lainnya. Hitungan 3 semua on kamera. Jika tidak on, itu resiko kalian ya. Nanti kalau direpeti oleh Bu Nelly, kalianlah itu. Yuk, Kak Nazla, Naila, Cut Putri, Bang Fauzan, hitungan 3 on kamera. 1, 2, 3. Oke ya. Karena Bapak sekalian, saya rasa cukup ya. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.